Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa hadir menemani kamu bersama saya Dimasta dan saya Jeffrey. Kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol dulu nih Bang Jeff nih. Iya dong. Nah, ada satu pertanyaan mungkin ya yang cukup menarik ya ketika berbicara dengan atau tentang si makhluk-makhluk ini nih Bang Jeff ya. Ada yang bisa menampakkan wujudnya benar-benar wujud, ada yang berupa suara gangguannya, bahkan ada juga yang hanya tercium wangi-wangian, atau bau-bauan gitu. Nah, yang akan kita sedikit bahas adalah yang mungkin belum pernah kita bahas ya sebelumnya, tentang wangi-wangian, pertanda wangi-wangian kan. Ada yang wanginya tuh atau baunya tuh busuk, kayak bau bangke gitu ya, tercium kayak aduh enak banget nih, bau amis, bau darah, iya gitu ya. Atau mungkin yang wanginya tuh kayak bunga melati, kamboja. Nah, kalau secara pengalamannya Bang Jeff nih Bang, ketika ada satu sosok yang istilahnya tuh kayak mengeksiskan dirinya ya, untuk mengganggu kita lewat wewangian seperti itu. Terus sebenarnya apa sih Kang? Bedanya tuh sama yang wangi sama yang busuk. Yang busuk ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman nih Kang, terus nanya-nanya juga ke beberapa orang yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Ternyata ada perbedaan antara mereka yang hadir atau energi yang hadir pada saat kita lagi sendiri, atau mungkin bareng-barengan yang kecium beberapa orang, kecium bau melati gak? Ada yang lewat kembang atau harum segala macam. Terus ada lagi orang yang lagi bareng-bareng juga, tiba-tiba bau mayat, tiba-tiba bau bangkai, tiba-tiba bau darah. Nah, ini perbedaan ada pada jenis hodam atau jenis jin yang datang atau energi yang datang itu kan. Katanya kalau misalnya baunya harum, itu ada hodam atau karuhunnya atau leluhurnya yang datang. Positif maksudnya berarti energinya. Kita kalau saya nggak berani ngasih tahu itu positif negatif. Tapi itu hodam yang artinya mengenal si sosok ini. Kalau wangi berarti bisa dibilang kayak kenal nih. Ya, dia kenal, mungkin ini keturunan dari tuan dia dulu. Misalnya si orang ini punya buyut yang ada hodamnya. Nah, ketika buyutnya sudah nggak ada, dia akan cari keturunannya yang menyerupai dengan buyutnya itu. Menyerupai dari sisi apa? Dari wadah batinnya. Aromanya dia hadir ditandai dengan aroma yang wangi, yang harum. Kadang di tempat rumah kosong pun kerasa kecium gitu kan, kok kecium melati. Nah, itu belum tentu penghuni di rumah itu. Tapi karena bisa jadi karena ada hodam itu yang datang, yang tiba-tiba nemenin atau apa gitu. Tapi mengganggu juga pada akhirnya. Pada akhirnya yang namanya hodam pasti akan mengganggu. Cuman mengganggunya dengan cara yang berbeda Kang. Ada yang mengganggu akhirnya ibadahnya dibikin nggak begitu bagus gitu kan, males-malesan gitu ya. Ya, ada juga. Nah, kalau yang baunya bangke, bau darah, itu memang niatnya memang sudah lain Kang. Dia merasa terusik, merasa terganggu. Akhirnya jin yang memang menempati tempat itu dan bersarang, yang tidak mau ada manusia, ya dia mengeluarkan aroma-aroma yang sekiranya manusia itu bakal gak suka dengan aroma itu. Nah, ini ketika di dalam satu rombongan ya, misalkan ada 5 orang, 4 orang gitu lagi jalan bareng, terus tiba-tiba hanya satu orang yang mencium wangi, entah itu mungkin yang wangi atau yang berbau busuk dan lain-lain. Katanya konon yang kayak gitu tuh ditandain karena hanya satu orang doang nih, misalnya cium bau ini gak sih kayak bau bangke ya gitu, tapi yang lain tuh gak nyium, cuman satu orang doang nih. Atau wangi bunga ya tapi nggak tahu, atau kemenyan tuh, bau-bauan kayak bakar-bakaran menyan gitu. Tapi cuman orang itu doang yang mencium, sedangkan di beberapa orang lainnya tidak mencium, cuman satu orang gitu. Apa benar nggak sih itu kayak ditandain? Itu bisa jadi ditandain Kang. Itu pertama. Yang kedua bisa jadi memang
si orang itu panca inderanya itu ada yang lebih sensitif. Lebih sensitif. Jadi di antara panca indera ini ada yang lebih sensitif, itu indera keenamnya, misalnya penciumannya lebih sensitif. Jadi tidak hanya mencium bau-bau yang biasa ada di alam kita ya, tiba-tiba mencium bau yang di alam sana seperti itu. Nah ada juga yang dicirian Kang, maksudnya ditandai sosok ini memang diikuti lama, terus tiba-tiba ketika dia suatu tempat dia mencium bau itu. Itu bisa aja, tapi lebih kemungkinan yang panca inderanya itu aja yang lebih aktif, lebih sensitif ya, lebih sensitif gitu. Nah kalau ngomongin ditandain ya, diciriin, mungkin selain dari bau-bauan, ada juga yang ditandain dengan disentuh. Dicolek gitu. Iya, sering tuh. Iya kan? Itu lagi jalan tiba-tiba ada yang colek, ada yang menyentuh gitu, tapi nggak ada wujudnya gitu. Wah, ini ditanda ini kayaknya nih. Gitu, dan sampai akhirnya ya ada kejadian-kejadian yang bilang setelah itu dia erep-erep, bahkan ada yang sampai kesurupan gitu. Kalau itu lebih masuk ke ketempelan sih Kang. Ketempelannya ya. Kalau misalnya satu energi atau jin itu sudah bisa menyentuh manusia, nah biasanya dia nempel ke situ Kang. Itu tuh sebenarnya bukan sentuhan, tapi lebih ke dimana energi itu sudah ngikut ke badan. Jadi seperti ada yang nyolek nggak, terus panik kan? Panik ya. Nah kondisi dimana manusia itu lagi panik, otomatis sugestinya kemana-mana, karena kerasa kecolek. Itu kan gak ada siapa-siapa, akhirnya kan kemana-mana tuh, bisa demam akhirnya kan karena shock itu. Nah ya udah biasanya kadang ada yang kesurupan, ada yang mungkin sakit doang gitu. Sebenarnya ketempelan, jadi si energi itu ikut nempel ke dalam ke badan si orang itu. Kita sering banget mendengar istilah ketempelan tadi ya, mungkin ya tadi ketempelan. Nah ini tuh ibaratnya nih Kang ya, kita posisinya kita awam, ketika ada satu sosok yang ikut nempel, ketempelan lah gitu ya. Itu tuh sosoknya benar-benar ada di nempel di kita, atau memang dia itu ikut di jarak-jarak tertentu, tidak dekat gitu, atau memang naplok gitu kan, kayak wah nih badan jadi berat, oh ternyata kayak di film-film gitu kan, digendong ya, digendong gitu. Atau ketempelan itu juga bisa jadi dia kayak aduh sakit, tapi ya ternyata memang diikutin dan tidak dekat, tidak menempel banget gitu. Itu gimana sih Kang sebenarnya? Ya kadang ada yang nempel banget, ada yang nggak nempel di luar. Nah istilah ketempelan itu gini Kang, mereka itu kan berbentuk abstrak sebenarnya kan, energi gitu kan. Jadi kalau dia mau wujud, artinya si power atau energi dari jin ini kuat, besar banget ya. Jadi padat gitu, bisa dilihat dari mata. Ya, itu kekuatannya luar biasa betul ya. Ya, yang bisa terlihat gitu. Dia bisa seperti itu. Nah, selebihnya mereka itu abstrak gitu, tidak berbentuk. Jadi hanya bayangan, hanya gerakan. Secara kasat mata gitu ya. Ketika energi itu nempel ke badan, ya, jadi dia masuk ke bagian-bagian yang disukai, di ketiak, di tulang mungkin ya. Iya, di rusuk, di perut yang paling banyak favorit banget itu di perutnya. Itu berupa energi ya Kang, jadi nggak terlihat. Nah seperti itu. Nah ini yang karena ada benda asing yang terasa tapi tidak terlihat, gitu kan. Jadi tubuh ini pasti memberikan reaksi yang berbeda Kang, karena ada sesuatu. Nah di tubuh kita tuh ada yang namanya bukan organ misalnya, ada yang bagian terlihat, ada yang tidak terlihat gitu kan. Ya kayak batinnya, ada ruh sadarnya, ada sukmanya, segala macam itu tidak terlihat. Yang terlihat itu kan kayak organ-organ segala macam. Nah ketika energi yang tidak terlihat ini masuk ke tubuh kita, bersarang, otomatis yang merasa tidak nyaman adalah batinnya. Body gelisah, kayak seperti anxiety segala macam. Nah kadang ain juga seperti itu. Nah ini bagian dari gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang bisa dibilang non medis.
Ketempelan tuh masuk kategori itu. Iya, pada akhirnya ke mindset juga ya. Ya, akhirnya itu nyambung tuh Kang, anxiety, terus depresi, itu tuh nyambung. GERD itu nyambung tuh Kang. Satu kesehatan yang ujung-ujungnya membuka pintu. Stres ya berarti. Iya, membuka pintu alam bawah sadar kita, akhirnya si energi itu lebih kuat pengaruhnya ke badan. Oke, dan pada akhirnya di momen-momen tertentu itu bisa sangat terasa sekali dan bahkan bisa sampai terlihat pada akhirnya ketika kita sudah makan hal-hal itu gitu. Terus ada ketempelan yang memang dia ketempelan tapi si energi itu di luar badan, ada juga yang seperti itu. Oh tidak di dalam. Jadi suatu saat dia hanya datang misalnya tengah malam doang, dia datang tiba-tiba erup. Iya. Bahkan maaf nih, bahkan saya beberapa ada yang saya terapi, dia itu setiap jam 2 malam pasti mimpi, dan kondisinya itu mimpi itu seperti dia sadar datang sosok laki-laki terus melakukan hubungan itu. Oke. Dia meronta-meronta nggak bisa, habis itu lepas. Itu setiap hari. Setiap hari itu. Akhirnya dia merasa tersiksa banget. Karena dia tahu, aduh jam 2 dia mau tidur, gelisah. Sebelum jam 2 itu dia udah gelisah, aduh ini pasti datang lagi. Tiba-tiba dia tidur kondisinya tapi sadar gitu Kang. Cuman nggak bisa buka mata. Datang laki-laki itu, datang langsung. Nah itu berarti sosok jin yang suka. Dan itu masuknya ketempelan juga. Oke, ngeri ya. Nah, mungkin tanda-tanda yang awam lah dirasakan ketika kita merasa, kadang kan kita juga overthinking ya. Wah ini kayak pegal misalnya gitu ya, berat nih. Wah ini ketempelan nih, padahal belum tentu juga, siapa tahu memang capek gitu ya. Yang bisa terdeteksi awam nih kalau kita lagi sendirian atau merasa tidak enak, wah mungkin ini ketempelan gitu. Apa sih sebenarnya? Yang paling kerasa banget itu sebenarnya nih kalau yang beragama ya, itu sudah mulai nggak mau ibadah aja Kang. Karena prinsip dasar makhluk yang menempeli manusia itu adalah pasti dia akan menjauhkan dulu manusia itu dari ibadah. Pasti akan menjauhkan. Entah itu rasa malas atau apa itu pertama. Setelah beribadah, yang tadinya rajin Kang, tiba-tiba hilang satu persatu ibadah dia, nggak pernah dilaksanakan. Setelah itu berhasil, yang kedua adalah keluarganya. Dia akan dijauhkan. Dia lebih senang menyendiri di kamar. Terus nggak suka, yang tadinya ceria, suka banyak orang, jadi nggak suka. Jadi emosional juga mungkin ya. Pasti akan emosional. Lebih marah-marah gitu yang awalnya baik kan. Betul, karena dia merasa gini gitu. Manusia tidak mengerti dia, makanya emosional. Emosional. Nah itu tuh, jadi beberapa yang mungkin bisa menjadi ya apa ya, tanda-tanda waduh ini jangan-jangan saya ketempelan nih gitu ya. Nah itu langsung lah. Banyak kejadian tapi tidak kita rasakan. Jadi kayak sehari-hari gitu ya. Padahal itu salah satu pengaruh berubah yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi semoga semua lagi pada nonton, lagi pada dengerin Netpers malam hari ini tidak dalam kondisi yang seperti itu ya. Aman-aman aja ya semuanya ya. Terus kalau zaman dulu banget ya, flashback sedikit, ada cerita nightmare itu tentang satu billboard ya. Billboard iklan ya. Iklan sampo, di mana si modelnya itu kan cewek tuh, rambut panjang gitu. Nah si billboard ini katanya matanya, matanya bisa bergerak gitu. Dan bahkan sampai pengendara jalan tuh malam-malam tuh sampai berdiri di situ Kang. Sampai ngeliatin barang-barang, ngeliatin. Iya gitu. Nah mungkin tadi juga karena ceritanya di daerah situ, terus wah pengen tahu nih, cari detailnya seperti apa. Kalau sekarang sih tapi saya ada pengalaman Kang. Tergantung kepekaan kamu aja nih, kira-kira di mana ya kafe yang pertama tadi gitu kan, atau yang rumah tadi yang kedua ya. Tadi rumah ya maksudnya. Rumah. Siapa yang ada cerita Kang? Gimana Kang? Dulu ya waktu masih zaman-zaman ngekos di daerah Tubagus Ismail. Oh, Sekeloa ya itu. Sekeloa. Oke. Bukan sih, di pas setelah rumah sakit ginjal itu. Kan dulu tuh agak-agak curam tuh turunannya Kang. Kalau sekarang udah biasa aja. Oke. Saya pernah pulang jam 2 malam. Saat itu cuman saya, ada 2 teman. Kita naik motor berdua. Nah, pas itu dari Pahlawan tuh Kang. Oke. Jam 2 malam pulang dari Pahlawan.
cerita-cerita horor seputar pahlawan itu. Oh, Di jalan situ. Taman Makam Pahlawan. Oke. Wah, sompral segala macam. Sompral ya. Jalannya pelan sih, pelan, nggak terlalu ngabut. Nah, pas sampai di tanjakan itu, motornya tiba-tiba pelan, Kang. Jadi ngegasnya tuh sudah semaksimal mungkin, tapi pelan gitu. Pas lagi pelan itu, kan kaget nih, ini kenapa? Sampai ada teman masih sempat bercanda. Terus pelan, tiba-tiba ada kepala terbang dari, saya kan sebelah kiri nih, di depan saya itu terbang bener, merah semua, Kang. Entah merahnya darah atau merah kulitnya gitu kan. Sampai rambutnya kelihatan terbang. Sampai sambil ketawa cekikikan. Ngeri. Di situ ya. Teman saya itu sampai dia wah sudah teriak-teriak lah. Dia nggak bisa ngapain kan, mau ninggalin motor nggak bisa, terus sampai menjamkan mata jalan, diikutin terus kecepatannya pelan gitu. Sampai di kosan itu udah itu sudah hebohnya luar biasa, teman sampai ada yang sakit. Nah, saya pun pernah ke jalan itu ya. Kita singkat lah TBG gitu ya. Waktu itu ya di situ itu ada satu rumah yang pengen didatengin sama tim Nightmare waktu itu. Karena kontrakannya itu diganggu. Sering diketokin kamar. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa itu kontrak satu rumah ya. Jadi lumayan banyak lah kamarnya. Mereka punya kamar masing-masing nih satu gitu. Dan sering diganggu sama satu sosok perempuan katanya. Gitu di situ. Nah, akhirnya kita datang ke situ, daerah situ, dan setelah dicek katanya memang di sekitar jalan itu tuh ada perlintasan atau jalur kunti katanya. Wah. Terlewati area itu. Sering banget lewat sana ya. Iya, jadi ada jalur itu gitu. Jadi mungkin dari menyusurnya dari arah kemana-kemana saya mungkin kurang jelas ya. Cuman salah satu itu melewati sedikitnya sih rumah kontrakan ini. Nah, ketika kita coba dalam tanda kutip ya untuk mencari tahu gitu, bahkan untuk clearing lah, kita matiin semua lampu, Kang. Dimatiin semua lampu, dan kebetulan si penghuni kosannya ini rata-rata cowok. Ya semuanya cowok lah, bukan rata-rata ya, memang cowok semua ya, sorry. Cowok semua. Terus dimatiin lampunya. Nah, ketika itu juga tim Nightmare cowok semua, nggak ada cewek sama sekali. Nah, ketika dimatiin, coba yang tinggal di kontrakan ini sebutkan namanya satu persatu gitu. Kurang lebih misalnya ada 7 orang nih. Sebut aja lah misalkannya Robi, terus Andi, Alan, apa udah 7 orang kan lagi semua. Tiba-tiba ada satu cewek, Indri gitu. Indri, wah itu jelas banget kedengaran, jelas banget. Dalam kondisi gelap kan kita nggak ngelihat ya sekali. Wah langsung merinding gitu. Wah tuh terus kita udah kenal nih. Yang ada di sini adalah namanya ini gitu. Mungkin dia pada akhirnya tidak bisa dipindahkan, tapi dibatasin lah, boleh ada di sini tapi tidak boleh mengganggu. Pada intinya kan sebenarnya itu mereka nih ada di sekitar kita ya. Masalahnya kan kalau mereka mengganggu itu cukup merepotkan. Kalau mereka ada tapi mereka tidak terlihat gitu ya, tidak terdengar, tidak tercium baunya, tapi ya ada di sekitar kita bareng-bareng ya, sebenarnya sewang-sewang lah atau masing-masing aja gitu ya, nggak masalah sebenarnya kan ya, seperti itu. Ya memang kalau paling males tuh gini, Kang, kalau sosok kuntilanak itu sudah mengganggu tempat tinggal kita tuh secara ekstrim, Kang, itu paling males. Artinya apa? Dia sudah bersarang di situ, terus dia sudah nyaman untuk mengganggu penghuni itu. Itu tuh paling males. Karena apa? Kalau kuntilanak itu mengganggu, itu nggak kenal waktu, kan? Kadang bisa subuh, bisa siang. Nah ini kan kayak apa ya, pemikiran kita kalau kita tuh pas diganggu pasti malam gitu ya, mau tidur atau di dalam kondisi malam-malam lah gitu. Tapi sebenarnya siang-siang mereka juga ada kan? Iya kan? Sebenarnya kalau di jalan-jalan itu ada juga. Cuman mereka juga itu ada. Hilang karena bias matahari. Tapi kalau misalnya itu sudah malam, matahari sudah mulai hilang, berganti bulan, itu warnanya mulai
lebih lumayan agak jelas sedikit lah ya dalam tanda kutip. Ada sebenarnya. Karena di rumah saya pun kalau siang-siang pernah kejadian tuh kayak rak buku jatuh semua gitu kan. Terus ada yang sekelebat hitam dari arah luar masuk ke dalam kamar hilang. Itu kejadiannya siang kok, jam sebelum azan zuhur bahkan itu jam 11-an gitu. Dan itu terekam gitu. Karena ada satu rekaman CCTV yang cukup jelas, itu memperlihatkan satu sosok yang cukup jelas lah ya terekam. Melesat melewati. Dan apakah sosok itu jadi ke-trigger nih. Sosok kepala nih. Iya kan. Itu gak ada perasaan. backsound bukan sih? Tadi ada hihihi gitu. Gak ada backsound kayak gitu. Ada suara gitu gak sih? Ada suara gitu gak? Hah? Ada efek itu. Masa sih? Soalnya kan dari sini backsoundnya. Enggak, ini kan audionya dari sini semua. Jadi tadi pas kita lagi ngobrol tiba-tiba dengar suara perempuan nih. Iya kayak gitu ya. Dan sepertinya bukan backsound. Karena kita backsoundnya nih sekarang audionya kita diambil dari visual kan. Iya. Jadi backsoundnya pun kita dari sini. Memang ada nih backsound piano-piano nih. Nah semuanya dari sini, nggak dari ruang siaran juga gitu. Jadi waduh merinding kan. Ya oke deh, karena ini sudah hampir tengah malam juga. Itu menjadi penutup JNE Nightmare Site malam hari ini. Kemungkinan nanti minggu depan ada video-video yang serem lagi kan. Boleh. Belum pernah dipublish. Iya. Seperti yang sekarang. Jadi kalau Insa Muda juga punya video-video penampakan seram gitu ya, boleh kirim ke tim Nightmare Site, boleh ke WhatsApp Ardan 081220111059 atau mungkin via email kita boleh nms@ardanradio.com. Jadi untuk kirim ceritanya juga boleh. Pasti ya untuk kirim-kirim cerita ke Nightmare Site. Kalau untuk kirim paket dan barang sudah pasti via JNE. Terima kasih banyak yang sudah menonton Nightmare Site malam hari ini. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Kita akan ketemu lagi di malam Jumat selanjutnya. Kalau gitu Dimas pamit dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.